Apa kabar teman-temanku di Kekitaan FM Kedingau dari Malaysia, Sabah. Berjumpa lagi dengan saya Yosef Masri dari Keuskupan Agung Jakarta. Perjumpaan ini akan saya bagikan satu tema tentang berbahagialah dari Injil Matius bab 13 ayat 16 hingga 17. Di situ disebutkan oleh Tuhan Yesus, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus, hari ini kita masih boleh mendengar sabda Tuhan. Apa yang dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus adalah kebahagiaan tersendiri. Karena banyak orang-orang zaman-zaman dulu sebelum Yesus itu tidak melihat atau tidak mendengar apa yang dilihat. Mereka tidak pernah melihat wajah Allah. Sedangkan Yesus dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi boleh berhadapan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Zaman dulu kalau melihat Allah itu mati loh, ya, langsung. Ya, tetapi Yesus datang dalam pribadi yang kedua, ya, menjadi manusia. Ya, itu adalah sesuatu kebahagiaan tersendiri. Apalagi mereka bisa melihat Yesus dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan menampilkan diri, memperlihatkan diri setelah kebangkitannya. Itu adalah sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Mereka juga melihat Yesus berjalan di atas air. Itu zaman-zaman Nabi dahulu nggak ada itu cerita seperti itu. Sampai Petrus sendiri juga berjalan di atas air, melihat Yesus mengusir setan. Ya, walaupun dikatakan Yesus mengusir roh-roh jahat, setan itu dengan kuasa Beelzebul, ya, tetapi semua itu yang terjadi adalah sesuatu kebahagiaan tersendiri bagi para murid. Belum lagi Yesus melihat, ya, sampai kepada kuburan Lazarus. Di situ Yesus mengatakan, Lazarus, mari keluar. Dan dia keluar. Ya, itu yang dilihat oleh para murid. Apakah tidak bahagia? Walaupun kita tidak melihat di zaman Yesus, ini sudah 2000 tahun yang lalu, tetapi Alkitab mencatat jelas, dan kita menghayati, kita mengimani apa yang dikatakan di sini yang tidak didengar oleh para nabi dan orang-orang benar. Mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus berkata, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Mereka tidak pernah mendengar itu. Yang mereka dengar adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, sesuai dengan azas lex talionis, yaitu mengembalikan sesuatu kerugian yang dilakukan atau yang ditimbulkan, dan itu harus dikembalikan setimpal dengan apa yang telah dirugikan kepada orang lain. Nah, saudaraku, kamu telah mendengar firman Tuhan. Yesus mengatakan demikian. Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Itu dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus zaman-zaman dulu tidak ada, saudaraku. Ini orang yang paling bahagia. Apalagi Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Firman ini khusus buat saudara dan saya. Walaupun sudah di zaman now ini, kita tetap menghayati, ya, bagaimana Yesus berkata, angkatlah batu itu. Kuburnya Lazarus terbuka, digulingkan batunya. Akhirnya dia berjalan keluar, melepaskan kain peluhnya, dan dia berjalan keluar. Ini semua ucapan Yesus yang begitu berkuasa didengar oleh mereka, oleh para murid.
Dan satu hal lagi, walaupun kita tidak hidup di zaman Yesus, Yesus berkata kepada para murid, berbahagialah orang yang walaupun tidak melihat, tapi percaya. Kita adalah orang yang tidak melihat Yesus secara nyata, secara fisik, secara sakramen, yes, dalam perayaan Ekaristi setiap hari di paroki masing-masing. Marilah kita sungguh-sungguh mengalami satu penghayatan yang begitu mendalam, bagaimana dan apa artinya kebahagiaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.